Ceasefire! Now! Ceasefire! Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam persekutuan. Kembali lagi bersama saya, Elia Omba. Dalam video kali ini saya akan berbicara mengenai satu topik yang juga sangat menarik juga, yaitu mengenai demo di Starbucks. Demo di Starbucks karena ketika mereka demo terjadi pro dan kontra. Ada yang setuju dengan aksi yang dilakukan, tetapi juga ada yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan. Nah, beberapa hari ini Starbucks, McD, juga Pepsodent, juga Coca-Cola, juga satu lagi Aqua, itu ketika terjadi serangan antara Israel yang kemudian membombardir jalur Gaza, dan kemudian mulai muncul banyak spekulasi bahwa mereka menyuarakan tentang boikot Pepsodent, boikot produk-produk yang berasal daripada Israel. Nah, tetapi yang menjadi persoalan adalah boikot ini tidak berlangsung lama. Setelah beberapa hari kita lihat di media sosial, kemudian ada yang buang-buang Pepsodent, ada yang bakar, ada yang tidak minum Coca-Cola, ada yang juga tidak membuang sebuah produk-produk yang berasal dari Israel. Tapi itu tidak berjalan lama. Kenapa tidak berjalan lama? Dan sampai dengan hari ini, beberapa hari lalu kita lihat mengenai video yang tersebar di mana ada satu tempat kedai Starbucks yang kemudian didatangi oleh pendemo. Tapi yang anehnya, mereka pakai penutup kepala, kemudian membawa bendera Palestina, lalu kemudian mereka menyuarakan tentang apa yang terjadi, di mana mereka menyuruh supaya kenapa Starbucks itu beroperasi sedangkan ada sekitar 360.000 lebih orang yang sekarang ini sedang menderita. Dan kemudian video ini muncul dan kemudian terjadi pro dan kontra. Ada yang setuju tetapi juga ada yang tidak setuju. Ada yang setuju karena ini merupakan tindakan langsung yang dilakukan supaya untuk memboikot atau membuat Starbucks itu tutup seperti itu. Tapi yang menjadi persoalannya adalah kalau memang melakukan aksi itu satu kali memboikot tidak lagi membeli produknya lagi supaya Starbucks itu rugi, misalnya begitu. Tapi beberapa waktu lalu itu memang dengan genjar-genjarnya mereka memboikot produk-produk Israel. Tetapi setelah itu sunyi. Dan hari ini muncul lagi terkait dengan demo yang terkait dengan boikot tentang Starbucks untuk Palestina, di mana mereka bilang stop bahwa ada orang yang menderita. Nah, ini lebih baik menurut saya lebih baik kita tidak membeli produk Israel, bukan hanya Starbucks, tapi ada beberapa produk lain yang berkaitan dengan atau yang adalah miliknya adalah berasal daripada perusahaan daripada Israel. Mungkin dengan cara diboikot, dengan cara tidak membeli, mungkin itu jauh lebih efektif daripada kita meresahkan dengan cara kita pergi dan kemudian menyuruh supaya tutup. Ya mungkin itu tindakan yang baik, tapi saya pikir itu kurang efektif karena itu juga mengganggu ketentraman. Bagaimana ada orang lain yang di situ. Saya pikir bukan hanya orang Kristen saja yang menikmati Starbucks, tetapi juga ada orang Muslim yang juga menikmati Starbucks, beli kopi di sana. Ada juga yang lain yang juga menggunakan Pepsodent, ada juga yang lain yang masih minum Coca-Cola sampai dengan sekarang, ada juga yang lain, masih banyak yang juga kita sama-sama kita gunakan produk-produk Israel. Ya, jadi mungkin dengan satu cara, mungkin dengan kita memboikot itu dengan cara kita tidak membeli produk itu lagi. Ya, itu mungkin jauh lebih
Ini bisa juga dengan tindakan nanggung seperti dilakukan, tapi menurut saya itu mengganggu ketentraman. Ya, tapi yang menjadi anehnya, mereka pergi dengan memakai tutup seperti ini, kemudian itu tidak, saya pikir terlalu lucu. Ya seperti, tapi kita semua prihatin dengan situasi yang terjadi di Palestina, situasi yang terjadi di Gaza, di mana ada orang-orang atau anak-anak yang tidak mengerti tentang hal itu, yang tidak punya sangkut paut dengan situasi itu, tapi mereka harus kena imbas daripada serangan rudal yang diluncurkan oleh Israel. Dan eh, yang menjadi persoalan, ya saya sebagai orang Kristen juga eh, saya tidak membenarkan perbuatan itu, apa yang dilakukan oleh Israel. Tetapi eh, juga, ya tidak semua orang Israel seperti itu, dan tidak juga di Gaza juga ada orang-orang Yahudi yang hidup di sana, juga di Israel juga ada orang Muslim yang hidup di sana. Jadi tidak semua bahwa bersependapat dengan apa yang disampaikan oleh apa yang dilakukan oleh Israel. Mereka tidak semua orang sependapat dengan itu. Tetapi di sini kita melihat bahwa upaya-upaya yang dilakukan baik oleh negara Indonesia, juga oleh Badan PBB, juga orang-orang lain yang terlibat dalam memberikan donasi bantuan eh, kepada Gaza, kiranya Tuhan memberkati dan menolong supaya semuanya boleh terjadi berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong setiap orang yang terlibat di dalamnya. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan mengasihi Gaza. Tuhan Yesus mengasihi Gaza dan mengasihi juga Israel dan mengasihi Indonesia, mengasihi semua bangsa. Karena itu, marilah berlaku dengan adil, dengan rasa kemanusiaan, supaya kita hidup berdampingan di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati. Shalom.